Oke, kita hari ini membahas tentang vektor. Nah, di mana vektor ini terbagi menjadi dua, yaitu pada bidang 2 dimensi dan vektor pada 3 dimensi. Nah, yang akan dibahas di sini adalah yaitu pertama tentang penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga panjang vektor, yang keempat perkalian skalar, dan yang kelima tentang satuan vektor satuan ya. Jadi tentang vektor satuan. Oke, kita ke bagian yang pertama, penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor, misalkan kita punya vektor A, itu adalah X1Y1, dan vektor B adalah X2 dan Y2. Oke, ini pada bidang 2 dimensi ya, karena kita X dan Y. Untuk penjumlahannya sendiri, jadi materi yang pertama, penjumlahan. Nah, untuk penjumlahannya sendiri berarti misalkan vektor A ditambah dengan vektor B, maka sama dengan X1Y1 ditambah dengan X2 Y2, maka sama dengan X1 tambah X2 Y1 ditambah Y2. Oke, ini untuk penjumlahan. Nah, untuk yang pengurangan, maka vektor A dikurang vektor B, maka sama dengan X1Y1 dikurangi dengan X2 Y2, maka sama dengan X1 dikurangi X2 Y1 dikurangi Y2. Oke. Untuk panjang vektor, panjang vektor, misalkan kita mau panjang vektor tuh dilambangkan seperti absolut ya, jadi simbolnya itu kayak absolut. Oke, misalkan panjang vektor A, nah seperti absolut, nah maka sama dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian skalar. Perkalian, jadi misalkan suatu K dikalikan dengan vektor A, berarti kan K dikali oleh X1 Y1 ya, maka sama dengan K kali X1 dan K kali Y1. Jadi masing-masing angka nanti, ini K ini suatu bilangan angka ya, K kali X1 dan nanti K kali Y1, seperti itu. Dan juga nanti ada perkalian skalar yang dimana membentuk sudut. Jadi contohnya jika suatu vektor itu membentuk sudut seperti ini. Jadi ada dua vektor yang membentuk sudut. Dikatakanlah misalkan sudut yang dibentuk adalah alfa, seperti itu ya. Jadi nanti perkalian dari misalkan ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Jadi perkalian dari vektor A
jadi baca dot ini, sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos theta. Theta itu adalah sudutnya. Oke. Kita masuk ke materi yang terakhir adalah vektor satuan atau satuan vektor. Oke, satuan vektor. Jadi dimisalkan berapakah satuan vektor dari A gitu ya. Misalkan yang ditanyakan satuan vektor dari yang A. Nah, caranya adalah satuan vektor A maka sama dengan vektor A dibagi dengan panjangnya vektor A. Nah, ini adalah satuan vektor dari A. Nah, kalau simbolnya sendiri satuan vektor A itu atopi ya, gini ya. Jadi atopi. Jadi satuan vektor A itu adalah atopi, di mana vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Nah, ini adalah lebih ke 2 dimensi. Nah, untuk yang 3 dimensi sebenarnya sama saja ya konsepnya. Cuma nanti kalau 3 dimensi kita akan mencoba bagaimana sih gambar dari 3 dimensi. Oke, kita soal contoh soal. Oke, dimisalkan vektor A 2, 3, vektor B misalkan adalah minus 1 dan 0. Oke. Kita mau menghitung penyebelahan dari vektor A. Penyebelahan dari vektor A ditambah vektor B. Oke, ini soal yang pertama. Maka tinggal kita jumlahkan saja 2, 3 ditambah dengan min 1 dan 0. Jadi 2 ditambah minus, jadi ada plus dan minus, berarti ketemu 2 operasi maka menjadi minus. 2 dikurangi 1 adalah 1, 3 ditambah 0 adalah 3 ya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, misalkan pengurangan vektor A dikurangi oleh vektor B, maka sama dengan 2, 3 dikurangi dengan minus 1 dan 0 seperti itu ya. 2 dikurang dengan minus, jadi min ketemu min di sini menjadi positif, sehingga nanti 2 ditambah 1 3, 3 dikurangi 0 tetap 3. Oke. Soal yang ketiga, misalkan ada skalarnya. Contoh misalkan berapakah dari 3B 3B ya. Oke. Maka 3 dikali oleh vektor B min 1 0, maka akan menjadi min 3. 3 kali min 1 min 3, 3 kali 0 tetap 0. Oke, soal yang ketiga. Nah, soal yang keempat, kalau kita menggabungkan pengurangan dan penjumlahan. Contoh, dan dengan terkadang skalarnya, misalkan 2 vektor A dikurangi dengan 5 vektor B. Nah, seperti itu. Jadi 2 dikali vektor A 2, 3 dikurang 5 dikali minus 1 dan 0. Dengan kita kalikan ke dalam, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 dikurangi, jadi minusnya tetap, yang kita kalikan tuh hanya angkanya saja, angka 5 ini yang kita kalikan, 5 kali minus 1 dan 5 kali 0. Jadi kita pakai perkalian itu saja, berarti 5 0 gitu ya. 4 dikurangi 5 berarti minus 1. 6 dikurangi 0 tetap 6. Nah, sekarang kita soal berikutnya lagi, misalkan soal yang kelima, panjang vektor A. Nah, berarti sama dengan akar dari setiap elemen vektor A itu dikuadratkan, maka 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka sama dengan akar 4 ditambah 9, maka sama dengan akar
13 ya. Jadi sampai akar 13. Begitu juga dengan kalau ditanyakan panjang vektor B. Akar minus 1 dikuadratkan ditambah dengan 0 kuadrat. Maka sama dengan berapa minus 1 kuadrat? Tetap 1. Tambah 0 maka tetap akar 1 yaitu 1. Nah, vektor satuan dari A. Oke, kita soal selanjutnya menggunakan vektor satuan dari A. Jadi berapakah vektor satuan dari A? Jadi caranya adalah vektor satuan dari A, di mana vektor A dibagi dengan panjangnya vektor A itu sendiri. Kita tahu bahwa vektor A itu adalah 2 dan 3 dibagi dengan panjangnya vektor A, yaitu akar 13. Nah, ini bisa kita modifikasi seperti ini, 1 per akar 13. Jadi vektornya kita disimpan di sebelah saja ya. Nah, seperti gini bisa. Nah, nanti setiap yang ada di sini, yang 1 per akar 13 kita kalikan ke dalam, karena ini merupakan kayak perkalian skalar. Maka akan menjadi 2 per akar 13 dan 3 per akar 13, seperti itu. Nah, ini adalah vektor satuan dari vektor A. Nah, bagaimana kalau seandainya membentuk sudut? Nah, cuma kalau membentuk sudut kita buat soal yang baru, misalkan soal yang ke-7. Diketahui vektor P sama dengan contoh adalah X3 dan vektor Q adalah misalkan 1 dan 5. Nah, kalau dimisalkan nanti membentuk sudut siku-siku seperti itu ya. Siku. Jadi di sini nanti adalah alfanya, dan ini adalah vektor P-nya, dan ini adalah vektor Q-nya. Nah, contohnya seperti itu. Berapakah nilai X supaya pada vektor P, supaya nanti P dan Q ini membentuk siku-siku? Nah, biasanya pertanyaannya seperti itu. Oke, dari rumus yang kita tahu bahwa kalau vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos theta. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, perhatikan karena cos theta theta-nya ada 90, jadi untuk cos 90 derajat maka itu sama dengan 0. Cos 90 itu 0 ya, oke, 0. Sehingga kita dapati bahwa sekarang kita ganti ke vektor P aja ya. Maka panjang vektor P dikali vektor Q itu adalah panjang vektor P dikali dengan panjang vektor Q dikali dengan cos 90. Nah, berarti ini adalah perkalian biasa pada P kali Q, maka kita kalikan, yaitu X kali 1 perkalian sudah ya? Oh, belum ya? Oke, untuk materi perkalian misalkan contoh yang matriks yang A tadi, vektor A yaitu 2, 3, dan vektor B itu tadi adalah minus 1 dan 0. Oke, A kali B. Nah, jadi yang kita kalikan itu adalah masing-masing elemen yang bersesuaian posisinya kita kalikan. Jadi 2 kali minus 1, 2 kali minus 1. Tetapi di sini menggunakan operasi ditambah dengan 3 dikali 0, maka sama dengan minus 2 ditambah 0 maka minus 2. Jadi ini merupakan suatu angka ya, besaran langsung. Nah, begitu juga nanti pada vektor P kali Q. Berarti X kali 1 tetap X ditambah 3 kali 5 yaitu 15. Jadi kita kalikan
yaitu X kali 1 yaitu tetap X, dan ditambah dengan 3 kali 5 yaitu 15. Sama dengan, karena cos 90 adalah 0, maka nanti di sini perkaliannya adalah 0 ya. Jadi ini pasti 0. Nah, panjang vektor P ada, panjang vektor Q ada, tapi dikalikan 0 maka tetap 0. Jadi nanti panjang vektor P dikali panjang vektor Q dikali 0 maka tetap 0. Maka nanti X sama dengan minus 15. Jadi nilai X untuk vektor P adalah minus 15 agar vektor P dan vektor Q itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini adalah contoh dua dimensi. Sekarang bagaimana dengan konsep 3 dimensi? 3 dimensi itu sebenarnya mirip dengan 2 dimensi ya. Jadi kalau kita bicara dengan 3 dimensi, maka nanti vektor A itu ada 3, X1, Y1, dan Z1. Nah, seperti gini. Konsep penjumlahannya sama, pengurangan perkaliannya sama juga. Seperti gitu. Nah, cuma yang hati-hati penulisan. Jika nanti ketemu soal seperti gini, vektor A 3i dikurangi 4j, seperti gitu ya. Nah, kalau ini 2 dimensi, kalau pada 2 dimensi, jadi bisa ditulis juga vektor A itu adalah 3 dan minus 4, jadi minusnya juga ikut. Nah, jadi disimbolkan ini adalah I dan J. Kalau untuk yang 3 dimensi, misalkan vektor A I ditambah 2J ditambah 3K. Nah, akan menjadi vektor 1, 2, dan 3. Nah, hati-hati kalau ketemu soal misalkan dia 3 dimensi, tetapi hanya tulis misalkan vektor P, dia hanya nulisnya minus 2K. Nah, ini kan 3 dimensi ya, sampai K, I, J, dan K. Maka nanti bagaimana penulisan vektor P? I-nya tidak ada, maka 0. J-nya tidak ada juga 0. K-nya ada, minus 2. Jadi vektornya adalah 0, 0, dan minus 2. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan 2 dimensi vektor B itu minus I. Maka nanti vektor B, karena I ini adalah posisi paling atas, maka minus 1. J-nya tidak ada, maka 0. Nah, jadi hati-hati kalau ketemu jika penulisannya menggunakan simbol satuan I, J, dan K.